Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang mulia, alhamdulillah di hari yang cerah ini saya berada di Victoria Park. Saya berada di Central Park, salah satu taman yang cukup besar di Provinsi British Columbia, Kanada. Dan kita hari ini tepatnya berada di daerah Vancouver, di mana kemudian kita hadir di sini untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita, komunitas Muslim Indonesia yang ada di Vancouver, Kanada, bekerja sama dengan ICMI North America dan Aksi Cepat Tanggap. Sahabat yang mulia, ketika kita melihat alam yang seperti ini, luar biasa. Ini adalah sebuah kenikmatan yang boleh jadi tidak ternilai harganya. Artinya, ketika kita bisa menikmati udara dengan begitu bebasnya, ketika kita bisa melihat pohon begitu rindangnya, ketika kita bisa melihat aneka ragam hewan dan binatang begitu bebasnya, mereka seakan-akan menikmati harmonisasi alam yang luar biasa. Hanya saja pertanyaannya adalah, ketika kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu, sudahkah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ketika kita hari ini memiliki nikmat, tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya izinkan di kesempatan yang singkat hari ini, saya akan berbagi tentang bagaimana karakteristik ulil albab. Karena ketika dikaitkan dengan penciptaan alam, dikaitkan dengan apa yang ada di semesta ini, Allah memberikan sinyal bahwa mereka yang kemudian memperhatikannya dengan baik, mereka yang mengkajinya dengan baik, maka mereka akan menjadi bagian daripada ulil albab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka kemudian tergolong bagian daripada orang-orang ulil albab yang memiliki pengetahuan. Oleh karenanya, ketika disebutkan ulil albab, ini adalah salah satu karakteristik hamba Allah yang mulia, karakteristik hamba Allah yang memiliki keutamaan dan kebaikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita ingin di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, kita mendapati tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ini adalah hanya akan bisa didapati bagi mereka orang-orang yang tergolong ulil albab. Lalu siapakah mereka orang-orang ulil albab ini? Karena ketika disebutkan ulil albab, ini juga adalah bagian daripada karakteristik. Seorang yang kemudian terkategorikan ulil albab memiliki sedikitnya 3 karakteristik. Yang pertama adalah dilanjutkan di dalam ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun terbaring. Maka ketika itu mereka senantiasa mengingat Allah. Karena bagi orang-orang yang beriman, berzikir mengingat Allah bukan seperti ketika menjadikan laksana oksigen di dalam saat mereka berada di rumah sakit. Tapi bagi mereka orang-orang yang beriman, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagaimana kita hari ini berada di tengah alam yang bebas, yang kita bisa menghirup udara dengan begitu bebasnya kapanpun dan setiap saat. Karena ketika kita tidak mampu untuk menghirup oksigen yang baik, maka bukan tidak mungkin kita sudah tidak ada lagi di alam dunia ini. Oleh karenanya mereka orang-orang yang jauh dari zikir, disebutkan juga orang yang mati hatinya. Tapi mereka orang-orang yang mampu berzikir, yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Bukan hanya saja ketika mereka berada di dalam masjid, bukan hanya saja tatkala mereka beribadah, tapi di dalam setiap desahan nafas mereka. Mereka senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman,
berzikirlah kalian, mengingat Allah lah kalian dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan kemudian bertasbihlah kepada Allah baik dalam keadaan pagi maupun petang. Insya Allah kita akan lanjutkan di dalam rangkaian episode berikutnya, bagaimana kemudian kita mendapati dua karakter lain ketika kita tergolong sebagai ulil albab. Namun satu hal yang bisa kita wujudkan, zikir bukan hanya saja dilakukan pada saat kita terjepit, tapi zikir kita lakukan di dalam keadaan apapun yang kita lalui dalam hidup kita. Baik zikir hati, baik zikir lisan, baik zikir fikiran, bahkan termasuk zikir amal perbuatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.